Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Serta solawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu. Moga kita berhak mendapat syafaat di hari kiamat, amin. Jangan lupa tulis solawat di kolom komentar. Sebagai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, semoga dicatat sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini topiknya yaitu hasad. Penyakit hati yang harus dihindari sebagai muslim. Hasad adalah perbuatan tercela yang harus dihindari muslim. Hasad juga diartikan sebagai dengki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Dijauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Dr. H.R. Abu Dawud. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW melarang Muslim untuk memiliki sifat hasad. Berikut sabdanya, "Janganlah kalian saling menghasut, saling membenci, saling memata-matai, saling membukakan aib, saling tipu, dan saling menjatuhkan. Tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." HR Muslim, apa itu hasad? Menukil As-Suluk Al-Ijtimai fil Islam oleh Syekh Hasan Ayyub, terjemahan Nabhani Idris, hasad adalah iri. Orang dengan sifat tersebut menginginkan nikmat yang dimiliki sesama muslim hilang atau lenyap. Orang yang memiliki sifat hasad harus berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Jika tidak begitu, maka sifat hasad menjadi makin kuat. Turut diterangkan dalam buku Mengajak pada Kebaikan yang disusun IPOP S. Purintias DKK bahwa Al-Qurtubi mengartikan hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan bumi. Ketika di langit, dosa ini dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara di bumi, dosa hasad dilakukan oleh Qabil yang membunuh Habil karena dinikahkan dengan saudaranya yang lebih cantik. Orang yang memiliki sifat hasad akan selalu berada dalam ham atau kesulitan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Selain itu, mereka juga berada pada al-hazan yang artinya kesulitan. Pikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, orang-orang dengan penyakit hasad sibuk memikirkan masa depan orang lain dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang lain. Hatinya merasa sakit karena mengharap nikmat yang tidak kunjung datang pada dirinya. Dua macam hasad yang perlu dipahami. Diterangkan dalam Kitabul Adab oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Terjemahan Azhar Khalid Saif dan Muhidayat. Terdapat dua macam hasad, yaitu hasad terpuji dan hasad tercela. Hasad tercela berarti seseorang menginginkan nikmat atau kesenangan yang ada pada orang lain itu hilang. Ini tergolong sebagai perbuatan zalim, jahat, dan permusuhan. Sementara itu, hasad terpuji atau disebut ghibthah adalah ingin menjadi seperti orang yang memiliki suatu nikmat tanpa mengharapkan kenikmatan yang di tangan orang itu hilang. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Hasad kepada seorang lelaki yang diberikan Al-Quran oleh Allah yang dia baca setiap malam, dan hasad kepada seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah yang dia sedekahkan di malam dan siang hari. HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Obat penyakit hasad merujuk pada As-Suluk Al-Ijtimai fil Islam. Obat penyakit hasad adalah ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengendalikan jiwa dan mengekangnya dengan penyesalan sampai ia mencintai kebaikan abda orang lain sebagaimana dia mencintainya pada diri sendiri. Sebab hasad dikategorikan sebagai dosa besar oleh sebagian ulama. Hasad memakan hati pengidapnya sampai menjadikannya sebagai manusia yang keras hati, buruk perangainya, dan tidak suka kebaikan. Pemilik sifat hasad membenci ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya. Obat lainnya dari penyakit hati. Hasad adalah tunduk penuh ikhlas serta kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu,
niscaya hatinya berlimpahkan cahaya dan dadanya terbuka terhadap kebaikan. Pengendalian jiwa harus dilakukan dengan pernyataan atau perbuatan yang tidak menyakitkan orang lain. Jika tidak mampu begitu, hendaknya pemilik sifat hasad meninggalkan lingkungan dan teman yang mendukungnya dalam memiliki sifat buruk tersebut.